Tak ada badai, tak ada hujan, tiba-tiba bahtera pesinetron Adly Fairuz dan Eng Bin Rishi dikabarkan tengah goyah diguncang prahara. Kabar itu mencuat setelah postingan kesendirian Eng Bin di Tanah Suci menjadi sorotan netizen. Dengan latar kota suci Mekah, Eng Bin memajang foto saat menjalani umroh sendirian tanpa kehadiran Adly. Yang paling jadi sorotan adalah caption yang ditulisnya, "Ya Allah, kutukanlah kembali jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini yang remuk berkeping-keping. Hapuskanlah segala kesedihan." Tulis Eng Bin berdoa dalam batin yang terluka. Sejak postingan itu mencuat, sontak spekulasi pun mengarah pada isu keretakan pasangan yang menikah 20 Maret 2020 silam ini. Bahkan saat tim kami telusuri ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, santer berhembus kabar jika istri Adly ini sudah melayangkan gugatan cerai. Namun pihak pengadilan masih merahasiakannya. Apakah ada gugatan perceraian dari artis Adly Fairuz dan Eng Bin Rishi, Pak? Ini yang pertama. Belum ada data di kami yang nama tersebut. Keretakan bahtera Adly dan Eng Bin bukan saja sudah merebak sejak postingan di kota suci Mekah, tapi juga diperkuat oleh penelusuran netizen yang maha tahu pada jejak digital acara ulang tahun ke-28 Eng Bin Agustus lalu yang dianggap janggal karena wanita kelahiran Jakarta 27 Agustus 1997 ini merayakan ultah hanya ditemani ayah dan keluarga tanpa kehadiran Adly. Netizen yang maha tahu pun langsung menghubungkannya dengan isu ketidakharmonisan bahtera Eng Bin dan Adly. Dan satu saat, Eng Bin mau ketemu Mama. Dua momen penting dalam kesendirian itulah yang membuat isu perceraian Adly dan Eng Bin makin menguat. Lantas benarkah Eng Bin benar-benar sudah melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan? Sama sekali kami belum mengetahui. Tadi konfirmasi tadi, itu belum ada. Ya, sebelum resmi ditahbiskan penghulu pada 20 Maret 2020 silam, pasangan ini sejak awal memang tak pernah mendapat restu, terutama dari ibunda Eng Bin, Yulia Irawati. Kekecewaan Yulia bahkan sempat ditumpahkan di depan juru warta. Dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Dia wanita, perempuan, paket lengkap lah Mbak. Masalah pemikiran, dia lebih daripada seumurannya gitu. Saya juga nggak ngerti ya kenapa Eng Bin seperti ini. Ini bukan Eng Bin. Sejak pacaran hingga proses lamaran, Yulia sudah mengendus jika Adly punya perangah tak baik karena terlalu posesif pada putrinya. Dimarahin, ya mungkin dimarahin, saya nggak ngerti ya sampai sejauh mana dia marahin anak saya. Namanya saya seorang ibu, saya melindungi anak saya nggak terima dong. Ya, wong kalau saya ibu kandungnya aja yang lahirin, dia tidak hargain, dia tidak sowan sama saya. Gimana anak saya nanti? Bahkan sejak bersama Adly, kepribadian Eng Bin berubah 180 derajat hingga akhirnya Yulia memutuskan tak merestui putrinya untuk menikah dengan mantan kekasih Shiren Sungkar ini. Kan kalian bisa ngeliat, kalau saya mau jodohin sama kawin dari kemarin aja waktu di rumah saya. Itu aja. Sekarang siapa yang melakukan ini? Apalagi Eng Bin ini usia produktif ya untuk dia berkarir gitu. Ya buat saya ini sangat disayangkan sekali ya. Dia sebenarnya bisa dibilang yang pertama dan terakhir dia sih. Sama. Apa ya, dia itu laki-laki yang sangat tanggung jawab. Kalau aku melihat laki-laki itu pertama tanggung jawabnya dulu. Tanggung jawabnya bagus, berarti dia bisa menjadi imam yang baik. Ketidakakuran ibu mertua dan menantu ini bahkan berlanjut hingga ke jalur hukum. Adly melaporkan ibunda Eng Bin ke polisi tahun 2021 setahun setelah menikahi Eng Bin atas kasus pencemaran nama baik imbas tudingan KDRT yang dilayangkan ibu mertuanya. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang.
Meski tanpa restu sang ibu, toh nyatanya Engbin dan Adli kerap pamer kebahagiaan. Bahkan Engbin mampu menopang kehidupan ekonomi keluarga lewat usaha kulinernya di tengah pamor Adli sebagai pesinetron yang tengah redup. Beberapa bulan lalu, bahkan tim kami sempat mengabadikan momen kebersamaan mereka saat pembukaan usaha kuliner barunya. Udah kemarin jalan-jalan. Ya mudah-mudahan lah ya, biar punya adik. Lantas benarkah kemesraan itu akan benar-benar berakhir setelah 5 tahun mengayuh batera? Benarkah Engbin dan Adli kena karma restu sang bunda? Saya lihat aja apa yang dia mau lakuin setelah melakukan hal yang tidak pantas. Alhamdulillah sih kita saling Angbin jadi airnya, gue jadi apinya, gue jadi airnya, Angbin jadi apinya. Saya cuma mau lihat aja apakah ini yang dibilang bisa menjadi imam buat anak saya.